kami dari kelompok WhatsApp. Kami akan menjelaskan tentang perjalanan WhatsApp, sejarah WhatsApp, fitur-fitur WhatsApp, kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir ada karakteristik WhatsApp dari WhatsApp Messenger dan WhatsApp Business. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Fahdan. Nama saya Eva. Nama saya Nur Fatia. Nama saya Mutiara Silver. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah WhatsApp. Masuk ke gambaran umum aplikasi WhatsApp. Sebelum masuk ke sejarahnya, kita bahas pengertian WhatsApp terlebih dahulu. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone. Jika dilihat dari fungsi WhatsApp, hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa kita gunakan di ponsel lama. Tetapi, WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi, di aplikasi ini tidak perlu khawatir soal panjang ataupun pendeknya karakter yang sudah tersedia. Tidak ada batasan selama data internet masih berjalan dengan lancar. Selanjutnya, masuk ke sejarah WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tanggal 24 Februari 2009. Berarti sekarang WhatsApp sudah menginjak usia ke-12 tahun. WhatsApp didirikan oleh Brian Acton dan John Combe yang pernah bekerja sebagai pegawai Yahoo dengan bermodalkan uang tabungan sebesar $400.000 yang diperoleh selama bekerja di sana. Combe mengunjungi temannya yaitu Alex Fishman untuk berdiskusi mengenai App Store yang kala itu baru berusia 7 bulan. Combe merasa toko ini menyimpan potensi. Fishman kemudian membantu Combe mencari pengembangan aplikasi iPhone bernama Igor Solomennikov yang berasal dari Rusia. Selanjutnya, perjalanan aplikasi WhatsApp. Dalam beberapa percobaan, WhatsApp mengalami crash dan gagal berjalan seperti yang diharapkan. Combe berniat menutup perusahaannya dan mencari pekerjaan yang lain. Namun, Brian Acton mendorongnya untuk tetap bertahan beberapa bulan lagi. Pada akhirnya, setelah melewati fase beta yang cukup panjang, pada bulan November 2009, WhatsApp resmi memulai kiprahnya di App Store. Meskipun statusnya telah diubah dari gratis ke berbayar, popularitas WhatsApp tetap melesat cepat di hampir semua platform. Per Februari 2013, pengguna aktif WhatsApp meledak di angka 200 juta. Angka ini membengkak 2 kali lipat pada bulan Desember dan naik lagi menjadi 500 juta pada bulan April 2014. Dan September 2015, pengguna aktif WhatsApp tercatat sebanyak 900 juta pengguna. Selanjutnya, aplikasi WhatsApp memiliki 2 jenis, yaitu WhatsApp Messenger dan WhatsApp Business. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, WhatsApp Messenger, pada logonya terkenal dengan gambar telepon. Yang kedua, tidak dapat membalas secara otomatis untuk tujuan personal. Yang ketiga, statistik pesan terkirim cenderung menyembunyikan informasi jika sudah dibaca. Untuk WhatsApp Business, perbedaannya yang pertama, pada logo terdapat huruf kapital B. Kedua, dapat membalas secara otomatis jika mendapatkan pesan dari konsumen. Dan yang terakhir, bisa melihat statistik pesan terkirim dan pesan yang diterima. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada fitur-fitur WhatsApp dengan kegunaannya. Yang pertama, kita bahas dulu WhatsApp Messenger. Dari fitur-fitur WhatsApp Messenger ini ada fitur inti yaitu fitur status, panggilan, kamera, chat, dan pengaturan. Mulai dari pengaturan, di sini kita bisa melihat profil, pesan berbintang, WhatsApp desktop, akun, chat, pemberitahuan, penyimpanan, dan data, kemudian bantuan, dan beritahu teman. Mulai dari profil, kita bisa mengedit foto, nama, dan info pribadi kita. Kemudian masuk kepada WhatsApp web. Di sini kita bisa memasukkan WhatsApp dari handphone kita ke device yang kita punya melalui kode QR yang ada di sebelah kanan dari profile. Kemudian untuk pesan berbintang itu adalah penandaan pesan yang kalian inginkan agar mudah untuk dicari. Selanjutnya ada akun. Di akun ini ada privasi, keamanan, verifikasi 2 langkah, ganti nomor, minta info akun, dan hapus akun saya. Mulai dari privasi, kalian bisa mengatur terakhir dilihat, foto profil, info, grup, dan status kepada siapa saja yang melihatnya. Kemudian verifikasi 2 langkah ini adalah hal untuk mengamankan WhatsApp kalian dari hacker. Yang nantinya jika kalian memasuki WhatsApp baru di handphone baru, itu akan melakukan verifikasi 2 langkah ini. Kemudian untuk
ganti nomor tersebut adalah penggantian nomor lama ke nomor yang baru agar kontak nomor kalian yang kalian punya tidak akan hilang. Oke, selanjutnya ada minta info akun. Ini adalah komunikasi antara kita dengan WhatsApp langsungnya untuk mengetahui laporan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk chat di sini kita bisa mengatur wallpaper chat, kemudian menyimpan semua file kepada roll kamera, lalu bisa mencadangkan chat, mengekspor chat, mengarsipkan, membersihkan, dan menghapus. Untuk pemberitahuan di sini kalian bisa mengatur bunyi dan tampilan pemberitahuan sesuai yang kalian mau. Next. Kemudian di sini ada bantuan. Bantuan ini adalah komunikasi dari kita langsung kepada WhatsApp-nya jika kalian menginginkan bantuan dari WhatsApp-nya. Kemudian untuk beritahu teman saya adalah ini untuk mengundang teman yang belum mempunyai WhatsApp. Next. Selanjutnya kita pindah ke fitur chat. Fitur chat ini kalian bisa mengubah chat, kemudian bisa memulai chat baru, mencari chat, kemudian bisa membuat daftar siaran, yaitu pesan yang dikirimkan oleh kalian kepada beberapa orang langsung tanpa mengirimkannya satu persatu. Kemudian grup baru ini bisa kalian buat dengan teman-teman terdekat Anda yang ada di kontak kalian. Kemudian ada tanda plus di sebelah kiri, itu isinya adalah kamera, perpustakaan foto dan video, dokumen, lokasi, dan kontak. Itu kalian bisa kirim ke teman kalian. Kemudian di fitur seperti note ini kalian bisa mengirimkan stiker untuk mengekspresikan pesan yang kalian sedang bahas dengan teman kalian. Lalu untuk kamera itu kalian bisa mengirim foto dan video melalui fitur tersebut. Untuk pengiriman foto tersebut adalah maksimal 30 foto dan untuk video itu maksimal 1 menit. Untuk fitur gambar mic ini kalian bisa mengirimkan suara melalui fitur tersebut dengan cara ditekan. Kemudian dari chat tersebut kalian bisa mengetahui profil teman kalian dengan melihat apa saja yang pernah dikirimkan seperti video, tautan, dan dokumen. Next. Kemudian kita pindah ke fitur kamera. Di kamera ini kalian bisa mengirimkan foto dan video kepada teman ataupun status. Kemudian untuk fitur panggilan, kalian bisa memulai panggilan baru, kemudian mengedit, mencari, dan melihat daftar apa saja yang sudah dilakukan dari panggilan, seperti panggilan masuk, panggilan keluar, panggilan tak terjawab, dan selebihnya. Kemudian dari fitur status ini kalian bisa mengupdate apapun melalui foto dan tulisan, dan kalian juga bisa membisukan orang yang tidak kalian inginkan. Untuk pengiriman video atau tulisan tersebut kalian bisa menggunakan fitur privasi yang isinya bisa dikirimkan ke kontak saya, yaitu semua kontak yang Anda miliki. Kemudian untuk kontak saya kecuali itu adalah kalian bisa memilih siapa saja yang tidak mau kalian kirimkan status tersebut. Kemudian untuk bagian hanya dengan itu kalian bisa mengirimkan status tersebut kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian kita bahas fitur dari WhatsApp Business. Yang pertama ada katalog. Katalog ini ada di bagian info, kontak yang dibuat untuk galeri menu dalam menampilkan produk dan jasa yang ditawarkan untuk mempermudah konsumen dalam melihat barang yang dijual. Kemudian fitur keranjang. Jika konsumen menyukai suatu barang yang dijual, mereka bisa langsung menambahkan barang tersebut ke dalam keranjang dan memproses pesanan melalui chat dengan pemilik usaha. Lalu ada fitur pesan otomatis. Pesan otomatis ini harus disiapkan oleh pemilik barang, biasanya berisi sapaan untuk memperkenalkan usaha ke konsumen atau berisi format pembelian yang bisa diisi oleh konsumen. Lalu ada fitur balas cepat. Balas cepat ini disiapkan untuk menyimpan dan menggunakan kembali format pesan otomatis untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dengan cepat. Lalu yang label.
Label ini adalah fitur untuk mengelola kontak dan obrolan agar pemilik usaha dapat menemukan lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp itu sendiri. Sebenarnya tadi fitur-fitur yang sudah dijelaskan itu merupakan kelebihan dari WhatsApp. Namun, apa sih kelebihan dan kekurangan yang lebih lanjut? Next. Yang pertama, kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama ini adalah otomatis melakukan sinkronasi. Nah, fitur ini tuh seluruh kontak yang ada di HP kita akan otomatis melakukan sinkronasi. Maka, kita tidak perlu bersusah payah untuk mensinkronkan kontak baru ketika ingin mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang. Caranya, tinggal buka bagian chatting dan langsung cari nomor yang ingin kita kirimi pesan. Lalu, next. Yang kedua adalah easy to use. Kenapa sih easy to use? Karena WhatsApp sendiri itu memiliki tampilan yang menarik karena bisa leluasa dalam mengganti background chat. Juga tampilannya yang sederhana yang memudahkan pengguna saat menginstal hanya diminta untuk memasukkan nomor telepon yang akan digunakan. Nah, selain itu mudahnya menggunakan WhatsApp itu kita bisa digunakan di mana saja karena semua jenis tipe Android maupun iOS juga bisa menggunakan WhatsApp itu sendiri. Juga personal komputer juga bisa digunakan. Next. Yang ketiga adalah mudah dalam kostumisasi. Nah, fitur kostumisasi ini yang memudahkan para pengguna dalam mengganti foto profil, status, mengubah background chat, juga mengubah tema yang memang sudah kita download sebelumnya. Jadi nanti huruf atau teksnya itu bakal berubah secara otomatis sesuai tema yang kita download. Dan juga memudahkan kita untuk memblokir kontak atau memblokir nomor yang memang kita ingin blokir gitu. Next. Yang keempat adalah backup chat. Nah, fitur ini tuh berguna banget untuk untuk history kita gitu. Mungkin kalau kita yang suka menyimpan data atau chat dengan teman-teman kita, di mana ini tuh bisa membuat salinan chatting mingguan, bulanan, atau tahunan sesuai yang kita pilih. Next. Yang kelima adalah fitur stories. Nah, fitur ini tuh memudahkan kita untuk membagikan cerita, memori kita kepada teman, saudara, dan kerabat. Serta selain dengan membagikan status, kita juga bisa memilah atau bisa lebih private gitu sih status kitanya. Bisa di filter mau siapa aja yang lihat gitu. Jadi ada fitur filternya di situ. Nah, next. Ada kelebihan juga tentunya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu emoticon yang kurang menarik. Mungkin memang WhatsApp dulu itu belum ada stiker dan animasi GIF seperti yang sekarang. Jadi rasanya kurang kurang lengkap dan juga kurang menarik gitu. Tapi seiring perkembangannya waktu sekarang WhatsApp memiliki stiker dan juga emoticon yang memakai GIF. Next. Yang kedua adalah sering minta update. Sebenarnya minta update itu memang bagus untuk keperluan kita menggunakan sehari-hari agar meningkatkan performa dan juga agar mengurangi adanya bug. Tapi seringnya update membuat memori HP menjadi boros sehingga membuat pengguna harus memiliki kapasitas memori yang cukup besar. Selanjutnya, next. Nah, yang ketiga adalah volume data yang cukup besar. Nah, fitur download otomatis ini sebenarnya memudahkan kita agar nggak ribet gitu untuk ngedownload ulang yang teman-teman kita udah share, misalkan foto atau berkas atau apapun, nggak usah didownload ulang karena udah ke-download otomatis. Tapi menjadi kekurangan karena memori kita jadi cepat habis gitu. Nah, makanya kekurangan ini tapi bisa disolusikan dengan menonaktifkan download otomatis sesuai keinginan teman-teman. Next. Nah, tadi kan kita udah bahas WhatsApp yang pada umumnya kita pakai. Selanjutnya kelebihan WhatsApp Business. Yang pertama itu fitur membalas pesan cepat. Jadi fitur ini tuh khusus untuk memberikan balasan cepat otomatis jika ada chat masuk saat kita tidak online di WhatsApp. Di mana fitur ini bisa diatur dalam menu setelan bisnis. Yang kedua adalah bisa memakai nomor perusahaan atau kantor. Jadi fitur ini tuh
WhatsApp bisnis dan WhatsApp pribadi kita tidak akan tercampur karena nomornya itu harus berbeda gitu. Nah, meskipun digunakan dalam satu device, tapi ada WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa kita pakai itu bisa digunakan gitu, tapi beda nomor. Yang ketiga adalah fitur statistik. Jadi fitur ini tuh untuk memberikan laporan tentang data dari WhatsApp bisnis kita nantinya, mulai dari perhitungan pesanan yang diterima, dikirim, dan dibaca penerima. Yang keempat adalah layanan migrasi percakapan. Ini sama kayak fiturnya WhatsApp yang biasa kita pakai. Jadi ada backup chatnya. Jadi fitur migrasi itu bisa mentransfer chat kita ke perangkat satu ke perangkat lainnya gitu. Next. Kekurangannya itu yang pertama, tidak akan bisa mengubah nama akun bisnis yang sudah pertama kali dibuat. Nah, jadi ini menjadi suatu kekurangan ya bagi WhatsApp bisnis karena kita memang harus benar-benar mematangkan banget nih nama bisnis yang memang akan dipakai gitu di WhatsApp bisnis karena tidak akan bisa diubah lagi. Yang kedua adalah bisa menggunakan WA biasa dalam WA biasa dan bisnis dalam satu smartphone tetapi hanya dengan satu nomor. Nah, sebenarnya ini tuh bisa jadi kekurangan dan kelebihan juga sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau misalkan jadi kekurangan karena mungkin nggak mau ribet, pengennya kayak langsung aja satu nomor, tapi WhatsApp bisnis tidak mendukung gitu. Nah, mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Mungkin apa sih contohnya pengimplementasian WhatsApp ini ke dalam bisnis? Sebenarnya implementasinya tuh sangat ngaruh dan sangat sangat dibutuhkan banget di dunia bisnis karena yang pertama bisa menjalin komunikasi dengan customer kita gitu, bisa menjalin komunikasi. Terus yang kedua itu bisa membuat katalog di mana itu memudahkan konsumen kita untuk melihat produk apa aja sih yang kita tawarkan ke mereka gitu. Jadi mereka tinggal lihat-lihat aja di WhatsApp bisnis kita gitu. Nah, yang ketiga adalah mudahnya kita dalam merorganisir chat-chat yang sudah masuk dari konsumen. Jadi kita bisa adanya fitur backup, fitur dan sebagainya itu memudahkan kita untuk menganalisis apakah konsumen kita itu memang banyak yang tertarik, banyak yang komplain atau bagaimana gitu. Itu kan bisa diorganisir juga. Nah, masih banyak gitu keuntungan yang didapat dan juga manfaat dari penggunaan WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa ini untuk kehidupan pribadi maupun bisnis. Next. Yang selanjutnya adalah karakteristik WhatsApp yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik WhatsApp. Nah, di sini kita akan bahas 3. Yang pertama itu ada teks, yang kedua audio, dan ketiga visual. Nah, kita bahas dulu nih yang teks. Karakter teks WhatsApp jika dilihat melalui fitur chatnya sebenarnya tidak membatasi jumlah kata dalam mengirimkan pesan. Jadi setiap pengguna tuh bebas mau mengirimkan berapa banyak pesan yang dikirimkan untuk temannya. WhatsApp tidak menentukan secara spesifik tentang ukuran serta jenis font yang digunakan. Hal ini dapat diatur oleh pengguna melalui pengaturan bawaan handphone pengguna. Next. Audio. Pesan suara atau fitur voice note merupakan cara alternatif yang simple dan efisien. Pengguna hanya perlu merekam suara dan mengirimkannya ke pengguna lain. Durasi pesan suara ini juga tidak terbatas, serta suara yang dihasilkan juga sangat jernih bagi pendengar. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana udah ada terkirim nih satu voice note selama 1 menit. Dan ini sebenarnya bebas sih teman-teman mau dikirim berapa menit pun. Yang gambar berikutnya yang di bawah ini, jadi ini cara pengoperasiannya di mana untuk pesan dengan tidak dibatasi waktu, teman-teman bisa langsung nih menekan logo mic dan menariknya ke atas. Seperti itu teman-teman. Next. Berikutnya adalah visual. Tampilan visual yang disajikan WhatsApp dalam pengoperasiannya juga sangat mudah dan dapat diterima bagi semua kalangan usia. Tidak merupakan aplikasi nomor 1 yang banyak digunakan oleh masyarakat global.
Nah, untuk visual pada WhatsApp Business juga sangat mudah nih teman-teman, di mana dalam menu katalog, konsumen dengan sangat mudah melihat bentuk barang secara virtual dengan description produk dan harga dalam satu halaman yang sama. Nah, berikut tampilan visual dari aplikasi WhatsApp itu sendiri. Sekian. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.